Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang. Nah, kali ini Si Amang akan membahas salah satu jenis tanaman puring ya. Nah, karena memang puring ini banyak sekali jenisnya, saya juga sampai bingung juga ya tentang penamaan tanaman puring ini, karena menurut saya ini terlalu banyak jenisnya juga ya. Nah, untuk jenis yang ada pada video kali ini adalah ini jenis puring belut ya. Nah, memang begitulah namanya jenis puring ini. Nah, kalau dilihat-lihat memang mungkin gara-gara bentuk daunnya yang panjang ya, seperti belut tentunya, sehingga tanaman ini dinamakan sebagai tanaman puring belut. Nah, memang tanaman puring belut ini kalau zaman sekarang ya kalah populer tentu dengan tanaman jenis puring lainnya. Nah, seperti tanaman puring belut yang ada di sini juga, ini tanaman puring belut ini adalah sisa-sisa tanaman yang sudah lama juga ya. Ini juga posisinya berada di pinggir jalan dan pinggir rumah juga ya, tidak terawat, tidak berada pada posisi halaman rumah. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri memang puring belut ini memiliki bentuk daun yang panjang ya, seperti belut seperti ini. Nah, ini adalah bagian pucuknya ya. Nah, bagian pucuknya itu biasanya warna daun pada puring belut ini masih terdapat warna hijau dengan tengahnya itu berwarna kuning. Nah, ini bisa dilihat. Untuk panjangnya sendiri memang seperti namanya ya, puring belut, memang daunnya ini panjang juga ya, bahkan sampai mencapai sekitar 40 cm, ada juga ini sampai 40 cm ya. Dan ini daun-daun yang masih hijau dengan garis kuning ini daun-daun yang bagian atas ataupun juga bagian pucuk. Nah, keunikan lainnya, semakin posisi daunnya menyusun ke bawah, ada gradasi warna ya. Nah, yang seperti ini semakin ke bawah warna hijaunya semakin pekat, lalu kemudian warna kuningnya juga perlahan-lahan berubah menjadi berwarna merah ya. Sementara untuk warna pokok hijaunya itu semakin pekat. Bahkan semakin ke bawah warna hijaunya ini juga mulai merah keungu-unguan ya. Dan dia itu biasanya memang semakin ke bawah semakin merah ya. Nah, ini bisa dilihat posisi warna daun daripada puring belut ini. Dari susunan yang teratas itu hijau, kuning, semakin ke atas semakin hijau tua, agak merah-merah, dan sampai merah ya, sampai ke bawah. Nah, untuk karakter daunnya seperti biasa, memang kalau tanaman puring itu daunnya daun tunggal ya. Dia itu tumbuh pada langsung dari batang pohonnya ya, tanpa tanpa ada ranting-ranting kecilnya, tidak ada ya, tetapi dari batang-batang pohonnya saja langsung keluar daun. Nah, untuk batang pohonnya sendiri memang seperti umumnya tanaman puring ya, ini lentur saja ya, dan berkayu tentunya, walaupun tidak terlalu keras. Nah, namun ini kalau sudah tua ya, sudah lama, tentu batang pohonnya ini bisa keras juga ya, namun itu memerlukan waktu yang sangat lama. Seperti tanaman puring belut yang ada di sini, memang ini di sini dulu ya, zaman nenek saya itu banyak sekali ditanam sebagai tanaman pagar hidup ya, berjejer bersama tanaman-tanaman lainnya. Nah, salah satunya ya ini tanaman puring belut ini juga sepertinya sisa-sisa tanaman puring yang belum mati ya. Nah, memang begitulah ya,
hampir semua jenis tanaman puring ini memiliki karakter yang tangguh ya, tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Nah, seperti ini juga, ini bahkan terlihat kusam ya, karena posisinya juga ini berada di pinggir jalan, dan ini sudah puluhan tahun ya, semenjak saya kecil di sini sudah terdapat beberapa tanaman puring ini. Nah, ini memang posisinya di pinggir jalan, dan sekarang ini mulai musim kemarau ya, sehingga mulai banyak debu, sehingga daun-daunnya juga terlihat kotor sekali. Nah, ini bisa dilihat kalau dipegang ya. Nah, sementara untuk batang pohon yang ada di sini memang ini sudah sangat tua sekali ya, menurut saya. Ini bisa dilihat pohonnya ini sudah ditempeli sama lumut-lumut ya, karena memang ini sudah sangat tua, dan untuk ukurannya ini sudah ada sekitar sebesar setang motor juga ya. Nah, memang puring ini menurut saya salah satu tanaman ataupun juga pohon yang sangat tangguh ya. Nah, ini seperti yang ada di sini, ini memang tanaman hias ya. Kalau zaman sekarang mungkin tanaman hias ya, dengan beraneka ragam jenis. Nah, seperti ini puring belut yang ada di sini juga sangat tangguh sekali. Ini sudah lama, sejak saya kecil juga ini tanaman ini sudah ada, dan sampai sekarang tanaman ini masih berdiri kokoh dan masih berdaun ya, tidak mati. Bahkan sebenarnya ini sudah berkali-kali kena pangkas juga, namun karena memang ketangguhannya yang begitu kuat, sehingga tanaman puring ini bisa bertahan ya. Nah, untuk cara menanamnya sendiri, tanaman puring belut ini sama ya dengan jenis puring-puring lainnya juga ya. Kita hanya perlu menanam dengan cara menyeteknya saja, memilih batang-batang pohon yang sudah dewasa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita potong, lalu kemudian kita kondisikan dan ditancapkan pada area-area atau tempat ataupun juga lokasi yang mau kita tanam ya, seperti di halaman rumah, di belakang, atau bahkan mungkin mau digunakan sebagai tanaman patok tanah. Sering juga ya tanaman jenis puring-puringan ini sering ditanam untuk tanaman patok tanah, karena dia memang begitu tangguh, tidak mudah mati, bisa tumbuh dengan baik di kondisi yang panas maupun juga di kondisi yang teduh. Nah, seperti yang ada di sini, puring ini sudah mengalami berbagai kondisi ya, dari masa ke masa. Dia kena panas, oke, kena di tempat teduh juga tidak jadi masalah. Nah, memang begitulah ketangguhan daripada umumnya tanaman puring ya, seperti yang salah satunya ini tanaman puring belut ya, yang memang bentuk daunnya ini panjang-panjang ya, seperti belut. Nah, untuk perawatannya sendiri menurut saya ya, kalau tanaman puring ini dan saya rasa untuk semua jenis puring juga ya, kalau kita sudah berhasil menanamnya dan dia sudah mulai tumbuh, itu bahkan kalau menurut saya tidak harus dirawat sekalipun, tanaman puring ini akan tetap tumbuh dengan baik dan bagus ya. Nah, mungkin kalau ditambah dengan perawatan tertentu, mungkin hasilnya akan lebih bagus lagi ya, karena memang sudah dari lahirnya memang tanaman puring ini memiliki keanekaragaman warna daun yang begitu menarik ya. Nah, selain itu juga memang tentu saja banyak jenisnya juga ya. Entah berapa puluh jenis juga ini tanaman puring. Saya hanya baru bisa memvideokan beberapa jenis puring ya. Itu pun masih puring-puring sisa-sisa peninggalan nenek saya dulu ya.
Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini tentang tanaman puring belut ya. Nah, untuk koreksinya silahkan ditulis di kolom komentar saja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.